ini jika L4 adalah 1, maka nilainya 1 atau keterangannya 1. Selain itu tidak ada. Nah, gitu. Kemudian selain if ada lagi VLOOKUP atau vertical lookup ya. Ini mencari data dengan range secara vertikal. Contoh seperti ini, misalkan kita mencari alamat mencari alamat atau nama dengan nomor kode 1 sampai 10. Dengan catatan untuk rumus VLOOKUP kita harus punya unique code atau kode unik yang berbeda untuk menentukan atau untuk kriteria. Contoh seperti ini, kita akan mencari nama karyawan berdasarkan nomor. Misalkan seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Nah, ini arahkan ke kriteria. Kita contoh misalkan kriteria di kolom G15, di sel G15. Maka blok data yang akan kita tentukan, misalkan karena kita akan mencari nama karyawan, maka datanya adalah Unicode dan namanya kita blok 2 saja. Titik koma 2 ini adalah kolom nama yang kita cari. Apabila kolom alamat yang kita cari, maka 3 yang harus kita blok. Maka ini keterangannya 3. Tapi karena kita mencari nama, jadi bloknya atau alamatnya kolom kedua. Dengan catatan harus kita tambahkan false untuk menghindari error. Ya, ini false ya. Nah, ini error karena belum kita isi kriteria. Nah, teman-teman terapkan, misalkan kita akan mencari nama karyawan dengan nomor 1. Kita isikan 1. Nah, maka hasilnya nama Angga karena kode uniknya 1. Jadi setiap individu harus punya primary key atau unique kode yang berbeda. Oke, kemudian kita akan mencari misalkan nama dengan kode 7. Nah, maka akan muncul nama Junaidi karena kodenya 7. Oke, teman-teman, itu adalah fungsi VLOOKUP. Kemudian ada lagi len. Len ini adalah menjumlah karakter atau angka. Karena untuk bersifat menyeluruh, kita ambil satu contoh saja untuk kota. Misalkan len kurung buka, kita akan menghitung jumlah huruf pada kota Semarang. Misalkan enter, berarti ada 8 huruf atau karakter. Oke. Kemudian ada lagi fungsi day. Nah, day ini adalah menentukan data hari dalam bentuk angka. Nah, saya contohkan sama dengan day. Kita akan mencari data hari dari yang kolom terakhir. Misalkan, nah ini ya, 9 ini adalah tanggal atau day atau hari. Nah, kemudian ada lagi fungsi month, yaitu bulan. Nah, sama dengan month, arahkan ke data, maka hasilnya ada 10 karena 10 ini menunjukkan bulan Oktober. Kemudian ada lagi year atau tahun. Nah, menentukan data tahun. Year, data, arahkan ke data, enter. Nah, adalah tahunnya 1987. Nah, untuk tambahan bisa kita rubah ke untuk bulan. Misalkan kita bisa rubah ke data teks atau karakter dengan menambahkan fungsi teks. Contohnya adalah sama dengan tag day, arahkan ke data, maka D 4 kali. Nah, Monday. Nah, ini adalah berarti hari Senin, teman-teman. Ini hanya masih format bahasa Inggris.
Oke, cukup. Kemudian ada lagi fungsi now, yaitu menentukan data tanggal sekarang. Nah, ini fungsi now ini bisa teman-teman langsung tuliskan di mana saja, sel mana saja. Seperti ini penulisannya, langsung enter. Nah, ini adalah menunjukkan tanggal dan jam sekarang. Oke, bisa dilihat rumusnya. Kemudian ada lagi fungsi upper, membuat teks kapital semua. Berarti coba kita akan buat satu contoh, misalkan Jakarta dengan huruf kecil semua. Oke, kita terapkan fungsi upper sama dengan upper, arahkan ke data. Nah, jadi rubah menjadi karakter kapital, teman-teman. Oke, karena ini upper besar semua. Kemudian ada lagi fungsi lower, membuat teks kecil semua. Karena ini udah kecil, jadi nggak usah. Atau misalkan kita tuker, misalkan lower yang tadinya besar, enter, nah menjadi kecil karena lower. Ada lagi teman yang terakhir, fungsi proper, yaitu membuat teks kapital di awal kalimat. Misalkan seperti ini, sama dengan low proper, maksud saya proper ke data. Nah, ini Jakarta, tapi yang besar adalah huruf awalnya saja. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran atau latihan dan juga bisa bermanfaat. Tunggu tips berikutnya. Terima kasih.